Selamat malam saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pada malam hari ini saya ingin membahas topik tentang munafik. Kalau di dalam agama Islam ataupun agama Kristen, orang munafik ini sangat dibenci oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi kalau di agama Islam, kalau saya tidak salah, tolong di cross check, bahwa orang yang munafik itu katanya mendapat siksa neraka. Saya ulangi lagi, kalau saya tidak salah, kebetulan saya tidak Islam, tapi saudara saya banyak yang haji, banyak yang Islam. Katanya orang yang munafik itu akan mendapat siksa neraka. Jadi ciri-ciri orang munafik yaitu yang saya ketahui lah, mungkin ada ditambah-tambah lah oleh kawan-kawan semua. Ciri-ciri orang munafik yang saya ketahui adalah suka ingkar janji. Suka ingkar janji. Seringkali berbicara bohong. Ketiga, suka berkhianat. Keempat, ingin sekali dipuji-puji. Kelima, suka mengajak orang berbuat onar atau berbuat jahat. Jadi saya ulangi sekali lagi ya saudara-saudaraku ya. Ciri-ciri orang munafik adalah: satu, suka ingkar janji. Sudah berjanji bahwa setia kepada bangsa dan negara Indonesia ini. Ketika ada tsunami, sudah berjanji bahwa tidak akan minta merdeka dan tidak akan lagi menghina Indonesia. Maka ditandatangani perjanjian MOU. Tetapi setelah sehat walafiat, MOU perjanjian itu diingkar janji. Makanya sekarang saya lihat banyak anak-anak muda Aceh menghina Indonesia, mengatakan Indonesia penjajah dan mau merdeka. Itu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, sering berbicara bohong. Ya, berbicara bohong kalau kita ungkit dalam berbangsa dan bernegara. Kalau lagi di Aceh, ya, mereka ceritanya bahwa mereka Indonesia penjajah, ya, tak ada itu ideologi Pancasila, pokoknya luar biasa. Tapi ketika pergi jalan-jalan atau pergi cari makan ataupun kerja di daerah wilayah Indonesia lainnya seperti di Medan, bicaranya luar biasa, ya. Bilang, wah saya cinta Indonesia, saya kagum dengan Pancasila. Pokoknya suka berbohong. Jadi tidak sama mulutnya sama hatinya dan pikirannya. Jadi terlalu suka berbohong. Nah, yang ketiga, berkhianat. Jadi dalam bernegara contohnya ya, orang yang berkhianat. Dari kecil disekolahkan gratis oleh negara Indonesia. Ya, SD, SMP dapat KIP, PIP, dikasih bantuan lain sebagainya ya. Kemudian udah kuliah dapat beasiswa lagi. Beasiswa lagi. Pokoknya negara memfasilitasi semua. Kemudian setelah sarjana kerja diajak oleh orang luar negeri ataupun orang negara lain untuk menjelek-jelekkan Indonesia, untuk menghancurkan Indonesia, dia ikut. Artinya selama dia TK, SD, SMP, SMA dan kuliah dibiayain oleh negara, dapat uang fasilitas negara, tapi setelah sudah besar, sudah hebat, disuruh menghancurkan negara Indonesia, dia mau. Itulah orang yang berkhianat. Ya, jadi ini salah satu ciri orang munafik juga. Yang ketiga, suka dipuji-puji. Wah, suka dipuji-puji. Contohnya yang saya dengar sekarang, kalau orang Papua agak jarang, tapi misalnya orang Aceh, ya, yang sering WA saya, yang bilang, Aceh memberikan pesawat ke Indonesia. Aceh
memberikan uang, emas dan lain sebagainya. Tanpa Aceh, Indonesia tidak merdeka. Indonesia ngemis. Soekarno datang ke Aceh memohon, meminta uang kepada Aceh, ya kan? Jadi dia bilang terus supaya apa? Supaya orang Indonesia yang banyak ini, yang 280 juta ini, memuji-muji Aceh. Ya, Aceh hebat. Kalau tidak ada Aceh, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Aceh, Indonesia tidak punya pesawat. Kalau tidak ada Aceh, Indonesia tidak ada uang. Kalau tidak ada Aceh, itu Monas emasnya tidak ada. Artinya banyak sekarang anak-anak muda Aceh ya pingin dipuji-puji sukunya, suku Acehnya, karena sejarah yang lalu. Padahal mereka lupa bahwa perjuangan itu tidak ada yang gratis. Pemimpin mereka dulu pun mengasih itu ikhlas, bukan untuk dipuji. Memang jelas mereka ikhlas karena mereka merasa satu perjuangan sesama Soekarno, sesama Indonesia itu untuk mengusir penjajah. Ya, kan ada kepentingannya juga supaya Belanda keluar dari Aceh, supaya Aceh bebas. Seperti itu dia. Tapi ya tadi orang-orang yang munafik suka mengungkit-ungkit pemberiannya supaya dipuji-puji. Nah, dia lupa. Padahal bukan dia yang memberi emas itu, bukan dia yang memberi pesawat itu. Leluhurnya yang mengasih emas itu. Leluhurnya aja tidak pernah bicara seperti itu. Ya. Kakek-kakeknya atau orang Batak bilang opung-opungnya yang memberikan emas kemarin, yang memberikan pesawat kemarin, tidak pernah mengungkit-ungkit. Ya. Karena apa? Karena kakek-kakek pemimpin orang Aceh pada saat perjuangan itu bukan orang munafik, sehingga pemimpinnya tidak mau dipuji, dia ikhlas memberi karena merasa satu perjuangan. Tapi anak-anak muda Aceh sekarang adalah bagian daripada ciri-ciri orang munafik. Apalagi yang paling fatal yang bisa merusak bangsa ini. Apalagi ciri-ciri orang munafik, mengajak berbuat jahat atau onar atau perang. Ya. Jadi banyak orang menghasut orang untuk berbuat keonaran, kejahatan untuk mencapai tujuannya. Dan dia tidak peduli kok berapa nyawa hilang asalkan tujuannya tercapai. Dan korbannya orang-orang yang tidak tahu. Oke. Jadi tadi saya ulangi lagi ya, tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ciri-ciri orang munafik itu adalah suka ingkar janji. Ya, sudah tanda tangan perjanjian, sudah oke, ya gabung ke Indonesia dan lain sebagainya, tapi di tengah jalan ingkar. Itu orang munafik. Sering berbicara bohong. Di sana bicara ini, di sini bicara ini. Kalau tanya nggak ada, saya nggak ada bilang. Suka berkhianat, ya. Sudah dikasih negara, disekolahkan negara, dibayari bukunya, dibayari susunya, dibayari rumahnya dan lain sebagainya lah. Bantuan dari Indonesia banyak waktu tsunami itu, ya. Sudah banyak orang, nggak terhitung lah. Seluruh warga negara Indonesia ikut membantu Aceh, luar biasa. Hanya untuk satu tujuan, supaya Aceh bangkit lagi, ya. Sudah enak, sudah sehat walafiat, sudah mulai bangkit, sudah hidup senang sekarang. Terus udah kuat, udah merasa kuat, sudah merasa hebat, sudah merasa sehat. Terus yang memberi bantuan itu dihianatin. Nah, itu berkhianat ya. Ingin dipuji. Tadi leluhur Aceh, petinggi Aceh pada masa kemerdekaan itu dia memberikan pesawat, uang, emas itu ikhlas. Dan tidak pernah pun saya dengar sejarahnya bahwa pemimpin Aceh pada saat itu minta dipuji-puji. Kenapa? Karena pemimpin Aceh itu dulu itu memang orang yang bukan munafik. Ya, ingat, saya catat. Pemimpin Aceh pada masa kemerdekaan itu adalah bukan orang yang munafik. Sehingga pemberiannya itu ikhlas hanya untuk Indonesia merdeka. Yang terakhir, ya, mengajak orang untuk berbuat jahat, ya. Pemimpin Aceh pada saat itu tidak ada menyuruh rakyat Aceh untuk berperang sama pemerintahan Soekarno, tidak ada, ya. Tapi sekarang terbalik. Jadi saudara-saudaraku semua, ya, janganlah kita menjadi orang munafik dalam berbangsa dan bernegara. Salam cerdas dari saya.
Trinov Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Mereka